Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana, Masya Allah. Di video kali ini udah beberapa hari ya teman-teman, aku nggak upload video. Sekitaran ya 1 minggu lebih ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh video udah lama ya teman-teman, sekitaran di puasa hari ke 9 atau 10, aku juga lupa. Tapi baru sempet aku edit, terus juga PO ya biasalah ya. Kalau bulan puasa ini bawaannya tuh mager, apa-apa tuh kayaknya males gitu untuk dikontenin. Dan di sini aku baru ngerapi-rapihin di area dapur dan agak keliengan sedikit karena ya biasa baru bangun tidur tuh istilahnya itu nyawanya tuh belum kumpul ya teman-teman, jadi masih kayak ngantuk-ngantuk gitu, jadi makanya tadi tuh sempat keliengan gitu. Tapi untungnya alhamdulillah aku nggak jatuh ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku mau cuci pakaian ya teman-teman, karena jadwal cuci pakaian aku juga udah waktunya, jadi aku mau nyuci. Jadi biar nanti pas selesai sholat subuh itu aku langsung ngejemurin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah beres semua tuh udah kayak tenang gitu loh rasanya. Dan di sini aku iris-iris perbawangan karena tadi sore tuh aku nggak masak ya teman-teman. Masaknya tuh pas di sahur ini aja. Sebenarnya aku tuh mager banget kalau misalkan masak di pas waktu sahur, karena menurut aku habis bangun tidur terus juga mata tuh masih sepet banget harus masak. Tapi untungnya aku tuh masak yang satset ya teman-teman, yang enggak repot-repot banget. Kalian bisa lihat di situ tadi aku habis buka kaleng sarden, jadi aku mau masak sarden ya teman-teman. Ya biasanya tuh aku masaknya itu kan di sore hari ya menjelang berbuka, jadi makanannya itu atau lauknya itu bisa dipakai misalkan mau buat buka puasa itu bisa, terus juga paling diangetin nanti pas sahurnya. Biasanya tuh aku kayak gitu, jadi enggak yang lama-lama banget di dapur gitu loh teman-teman. Dan di sini aku tambahin telur 1 butir karena kebetulan aku cuma punya telur 1 aja ya teman-teman. Nah kalian ini tim yang masak sore sebelum menjelang maghrib atau masak pas sahur nih? Kalau aku sih sebenarnya tim yang masak sore ya teman-teman, karena biar pas sahur itu paling tinggal diangetin. Tapi karena berhubung tadi sore tuh aku nggak masak, jadi ya udah aku masak di pas subuh hari kayak gini, pas sahur sekitaran jam 3-an ya. Kenapa aku lebih suka masak di sore hari ya, karena biar nggak terlalu ngantuk gitu ya pas masaknya. Terus juga aku emang habis maghrib tuh enggak yang langsung makan ya teman-teman, jadi emang udah kenyang sama si pertajilan atau pergoreng-gorengan itu ya teman-teman. Aku juga tim yang makan di waktu sahur aja, jadi masak untuk sore hari tuh ya cadangan aja. Jadi kalau misalkan sahur itu tinggal diangetin aja gitu loh, enggak yang harus repot-repot. Tapi berhubung emang aku hari ini tuh nggak masak ya dari pagi sampai sore, anak-anak aku tuh cuma ngededer telur, aku dadarin gitu ya teman-teman. Dan di sini anak aku tuh yang kedua ini udah bangun ya teman-teman. Jadi pas tadi aku mau angkat nasi, anak aku ini bangun. Sebenarnya seperti biasa tuh setiap hari tuh kayak gini, kalau misalkan pas kita itu lagi sahur aku dan pak suami, dia tuh emang suka bangun, apalagi si kakak. Tapi hari ini kakaknya itu nggak ikut bangun, jadi cuma adiknya aja. Dan kalau misalkan udah selesai masak kayak gini ataupun udah ngangetin lauk, biasanya aku nggak langsung makan ya teman-teman. Aku kayak duduk dulu, ngelamun dulu, minum dulu, pokoknya yang kayak gitu aja. Jadi nunggu sekitaran tuh 15 menit baru deh aku makan. Tapi kalau misalkan akunya lagi lapar, jadi aku langsung makan ya teman-teman. Dan di sini aku coba kasih anak aku itu minum, terus aku tawarin kurma, ternyata dia tuh nggak mau. Dia tuh pengen gelendot-gelendot kayak gini aja. Dan aku
aku coba buat anak aku ini tidur lagi, tapi dia nggak tidur sampai aku selesai makan. Dan di sini lanjut aku ke bagian luar rumah ya teman-teman. Jadi hari ini dari malam ya, dari sekitaran sore jam 6 itu udah gerimis, dan sampai tadi tuh sekitaran jam 1 kalau nggak salah aku tuh kebangun masih hujan, cuma yang nggak besar-besar banget, masih rintik-rintik gitu doang, tapi ya tetap becek ya teman-teman. Jadi ini aku serokin aja airnya daripada nanti aku kepleset, bahaya gitu kan kalau misalkan ada apa tuh air di lantai, karena aku kan mau ngejemurin ini tuh di subuh hari ya teman-teman. Jadi aku udah kelar sholat subuh, ini baru aku ngejemurin pakaiannya. Jangan tanya aku takut atau enggak, aku nggak takut sama sekali ya teman-teman. Aku cuma takut sama orang aja, aku nggak takut yang namanya sama setan-setan ya, karena emang samping aku ini kan kebun ya, kebun gitu, tapi nggak lebar-lebar banget, cuma kayak ukuran satu petak gitulah, nggak kecil-kecil juga ya, sedang. Tapi emang aku nggak terlalu takut gitu ya sama setan-setan, kecuali dia tuh menampakkan depan muka aku gitu, mungkin aku bakalan takut. Tapi aku bakalan takut yang namanya sama manusia ya teman-teman, atau orang gitu ya, karena orang itu kan bahaya ya, apalagi aku di depan sendirian. Biasanya tuh di yang depan rumah kontrakan aku ini, depannya juga ikut atau barengan gitu aku ngejemurinnya. Jadi aku ada temennya, tapi hari ini tuh nggak ada ngejemurin, dia kayaknya udah duluan ngejemurin. Karena emang aku tuh tipe orang yang dibilang penakut ya enggak, tapi kalau misalkan ditakut-takutin ya takut juga gitu loh teman-teman. Pokoknya intinya tengah-tengah ya. Dan di sini lanjut aku cuci piring yang bekasan tadi kita makan, dan bekas masak juga ya teman-teman. Di situ juga ada ayam yang udah aku keluarin. Jadi sebenarnya tuh sorenya itu aku udah ke pasar, cuma emang gak aku record ya teman-teman. Aku cuma beli beberapa aja, nggak banyak sih. Aku cuma beli ayam doang sama perbumbuan, udah gitu doang. Jadi makanya nggak aku record ya teman-teman. Jadi ayamnya tuh semalam langsung aku masukin ke dalam kulkas, nggak sempet aku cuci karena ya capek ya teman-teman. Jadi aku mikirnya ya udah nanti subuh aja sekalian. Pas aku keluarin dari kulkas, dia tuh malah beku banget kayak gini. Jadi kayaknya agak susah nih buat nyucinya ya teman-teman. Ini aku ada beli hati ayam, itu harganya 10.000. Terus juga ada beli paha pilet, aku beli setengah, itu harganya 22.000. Terus juga aku beli sayap ayam, harganya itu berapa ya, 38 kalau nggak salah untuk 1 kilonya. Nah kalian bisa lihat ya teman-teman, ini tuh keras banget, dia tuh masih beku banget, tapi aku berusaha buat motek-motekinnya, tapi tetap aja kayaknya emang ini nggak bisa, harus ditunggu lagi sampai beberapa menit atau mungkin bisa sampai 1 jaman ya teman-teman. Tapi tetap aku mencoba dan berusaha buat ngerjain ini, karena nanti takutnya keburu bangun anak aku. Dan ya ini pas udah aku diemin sekitaran setengah jam, baru dia tuh meleleh kayak gini, dan akhirnya bisa aku cuci ya teman-teman dengan sempurna. Dan di sini lanjut aku mau ungkap aja si sayapnya, ini ukuran 1 kilo, terus dibarengin sama ati amplanya. Jadi aku ungkap pakai bumbu marinasi yang saset aja ya teman-teman, yang praktis, yang nggak usah yang namanya ngulek-ngulek lagi. Juga ada beli paha ayam, ini yang di fillet ya teman-teman, aku beli setengah kilo. Terus juga ada tulangan atau kerongkongan, aku beli sekitaran 1 kilo, itu harganya 10.000. Jadi ini aku mau simpan aja ke dalam freezer ya teman-teman. Aku ada beli perbumbuan, dan cuma beli wortel 3 bonggol kayak gini ya teman-teman, karena aku ada si kubis sisa sedikit yang bekasan aku belanja minggu kemarinnya itu. Di sini aku ada beli cabai juga karena penting untuk aku. Terus juga perbawangan, emang paling penting perbumbuan ya teman-teman, yang penting tuh perbumbuan, kalau yang lain-lain tuh bisa kayak nyusul gitu loh.
Dan di sini ayamnya itu udah matang, terus juga udah aku matiin. Ini udah lumayan dingin, jadi tinggal aku angkat aja. Ini aku angkat ati amplanya dulu ya teman-teman. Ini aku ungkep, nanti kalau misalkan mau dimasak, jadi tinggal digoreng sebentar aja. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya dari video-video aku yang aku share selama ini. Semoga kalian juga nggak bosan sama konten-konten aku. Wassalamualaikum.